Hai, salam jumpa sahabat Indonesia pencinta serial Mahabharata dimanapun berada. Kali ini saya hadirkan cerita dan inspirasi menarik dari setiap kisah epos besar Mahabharata. Untuk kali ini kita akan simak kisah menarik saat gagalnya penobatan Drestaratha menjadi Raja Hastinapura. Bagaimana kisahnya dan bagaimana inspirasi yang bisa diambil dari kisah tersebut? Silakan sahabat ikuti dulu yang berikut ini. Setelah selama 25 tahun, tahta dari Hastinapura akan memiliki penguasanya hari ini. Hari ini, kau akan mengambil alih tugas-tugas kerajaan ayahmu. Sekarang waktunya telah tiba, Drestaratha, untuk melakukan penobatanmu sebagai raja. Berhenti, Kak Drestaratha. Berhenti, Kak Drestaratha. Perdana Menteri Widura, apa alasanmu menghentikan upacara penting ini? Alasannya adalah karena aku telah mengambil sumpahku. Sebagai Perdana Menteri dari Hastinapura, aku Widura harus menegakkan kebenaran demi kepentingan dari tahta Hastinapura dan kebahagiaan seluruh rakyat kita. Aku tidak akan menyetujui semua acara ini. Hubunganku dan keinginanku harus jadi yang kedua bagiku. Karena itulah, sudah jadi tugasku untuk menghentikan ketidakbenaran ini. Ketidakbenaran apa, Perdana Menteri? Upacara penobatannya, Ibu Ratu. Upacara penobatan ini sama sekali tidak benar. Nah, sahabat Indonesia, di sini Perdana Menteri Widura sangat berani untuk menghentikan upacara penobatan Drestaratha yang telah dipersiapkan sejak lama. Widura memiliki keberanian ini karena sadar akan kapasitas dan tanggung jawabnya setelah dilantik dan disumpah sebagai Perdana Menteri. Setelah dilantik sebagai Perdana Menteri, segala kepentingan pribadi dan keluarga harus dijauhkan. Kepentingan rakyat dan negaralah yang menjadi satu-satunya tujuan pengabdiannya. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang luas telah memahami bahwa rencana penobatan Drestaratha akan melanggar prinsip-prinsip pemilihan seorang raja di Hastinapura jauh sebelum upacara penobatan itu dilaksanakan. Dalam kapasitas dia sebagai seorang adik, itu pun seorang adik tiri dari seorang pelayan, tentu bukan kapasitas yang layak menolak rencana penobatan itu. Walaupun begitu, Widura sudah pernah mengungkapkan ketidaksetujuannya ini kepada Drestaratha saat bertiga bersama Pandu di ruang istirahat kakaknya. Namun saat itu dia tidak memaksakan pendapatnya saat melihat kekecewaan Drestaratha akan hal tersebut. Sejatinya seorang Bhisma memiliki kapasitas itu. Namun seperti yang kita tahu, dia telah menciptakan belenggu terhadap dirinya dengan sumpahnya. Inspirasi dari sikap Widura ini adalah agar kita berbicara sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Tidak sembarang orang berbicara atau berpendapat di luar kemampuan dan pengetahuannya. Seorang ekonom tiba-tiba jadi pengamat politik misalnya. Seorang ahli militer bicara ekonomi negara. Hal-hal seperti ini akan lebih banyak menimbulkan kegaduhan daripada manfaat yang akan didapat. Lanjut, simak cerita selanjutnya. Ketidakbenaran apa, Perdana Menteri? Upacara penobatannya, Ibu Ratu. Upacara penobatan ini sama sekali tidak benar. Seseorang yang sudah buta sejak lahir tidaklah pantas untuk jadi seorang raja. Apa yang akan kau lakukan, Perdana Menteri? Apa ini sebuah pengkhianatan? Ini bukanlah usaha pengkhianatan, Ibu Ratu. Tapi ini tertulis di kitab kita, bahwa seseorang yang sudah buta sejak lahir tidaklah pantas untuk jadi raja. Demi kepentingan rakyat banyak, kebenaran menuntut pengorbanan pribadi. Kenapa baru kau katakan sekarang, Perdana Menteri Widura? Kau sudah tahu sebelumnya tentang upacara penobatan ini, bukan? Lalu apa yang kau lakukan ini juga benar? Kebenaran berubah berdasarkan keadaannya, Ibu Ratu. Untuk melihat benar-benar tidak ada cacat pada salah satu kakak tertua adalah tugas dari seorang adik. Tapi saat kebaikan dan keburukan seorang raja sedang dibicarakan, untuk melihat di luar hubungan dari kakak tertua adalah tugas dari seorang Perdana Menteri. Tapi hanya anak tertua dari keluarga yang berhak untuk jadi raja, Perdana Menteri. Saat semua anak memiliki kesetaraan, hanya pada saat itulah anak tertua memiliki hak tersebut. Saat harus memutuskan antara usia dan kebajikan, akan bijak bila memilih kebajikan, Ibu Ratu. Tertulis dalam kitab
bahwa susu dari singa betina hanya bisa ditampung dalam sebuah wadah emas dan bukan yang terbuat dari tembaga. Begitu juga dengan kemampuan memimpin sebuah kerajaan hanya bisa dilakukan oleh sosok yang lengkap dan bukan yang tidak lengkap. Aku tidak lengkap. Maafkan aku, Kak Destarastra. Diam! Saat semua anak memiliki kesetaraan, saat itulah anak tertua memiliki hak tersebut. Saat harus memilih antara usia dan kebajikan, akan bijak bila memilih kebajikan. Kemampuan memimpin sebuah kerajaan hanya bisa dilakukan oleh sosok yang lengkap. Memilih pemimpin tidak ditentukan oleh fatsun, tradisi, atau kebiasaan sebelum-sebelumnya. Kualitas seorang pemimpin tidak ditentukan oleh keturunannya, golongannya, atau kematangan usianya. Memilih pemimpin tidak harus dari keturunan orang besar atau tokoh besar. Tidak harus dari agama tertentu, suku tertentu. Semua itu harus didasarkan kemampuannya, karakternya, dan track record-nya yang telah teruji. Tidak bisa hanya dilihat dari sisi fisiknya, tampankah orangnya gagah, ataukah rambutnya lebat atau botak. Tetapi juga karakter dan kepribadiannya yang sekian lama ini telah kita diperlihatkan secara alamiah, bukan hanya menjelang pemilihan sebagai bentuk pencitraan. Dalam cerita ini disebutkan bahwa sosok pemimpin haruslah memiliki kelengkapan jasmani dan rohani, agar mampu mengemban tugas sebagai raja atau pemimpin yang begitu berat dan strategis yang menentukan kehidupan masyarakat banyak. Mungkin karena hal itulah dalam amandemen konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam pasal 6 ayat 1 bahwa salah satu syarat calon presiden dan calon wakil presiden adalah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Walaupun tidak disebutkan secara tersurat, namun kemampuan jasmani juga sangat menjadi perhatian dalam menentukan calon seorang pemimpin. Demikianlah para sahabat Indonesia, mudah-mudahan kisah ini bisa memberi inspirasi kita semua dalam memilih calon pemimpin bangsa Indonesia di masa mendatang. Untuk sahabat Indonesia, silakan disimak kisah selengkapnya berikut ini. Kemampuan memimpin sebuah kerajaan hanya bisa dilakukan oleh sosok yang lengkap dan bukan yang tidak lengkap. Aku tidak lengkap. Maafkan aku, Kak Destarastra. Diam! Hanya karena dia tidak punya penglihatan, Destarastra tidak bisa jadi raja. Aku tidak setuju, Perdana Menteri. Penglihatan adalah senjata pertama seorang raja, Ibu Ratu. Kalau seorang raja tidak bisa membaca ekspresi wajah Perdana Menterinya, maka dia tidak akan bisa mengenali musuh dari kerajaannya. Saat ada yang datang menangis minta keadilan pada raja, selain dari mendengarkan suara tangisannya, sangat penting juga untuk bisa melihat penderitaannya, Ibu Ratu. Bagaimana bisa orang buta melakukan semua itu? Untuk semua tugas itu, Perdana Menteri, Jenderal, dan Dewan Menteri harus hadir. Perdana Menteri Widura. Maafkan aku, Ibu Ratu. Perdana Menteri, Dewan Menteri, dan Jenderal, semuanya adalah para pembantu raja. Jadi tugas mereka untuk mengikuti sang raja. Saat sang raja dalam keadaan lemah, Dewan Menteri dan lainnya pada saat itu tidak akan mungkin menggantikannya. Tapi tahta ini tidak boleh kosong. Lebih lama lagi. Karena itulah aku sarankan, agar Pandu bisa dinobatkan sebagai raja.